Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Salmah Naila Faria, SPD, MPD, selaku dosen Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nur Azrina Izzati, mahasiswa Universitas Terbuka, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya yang berjudul Pandemi COVID-19 di Indonesia. COVID-19 atau penyakit coronavirus merupakan virus atau penyakit yang menular ke manusia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. COVID ini terus menyebar luas ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020. COVID ini menyerang baik orang dewasa, anak-anak, remaja, bahkan bayi terkena virus COVID-19. Virus COVID-19 ini menyebar melalui mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil di saat orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, bernafas, atau bahkan berada di dekat orang yang terinfeksi COVID-19. Seperti bersalaman, berjabat tangan, dan COVID-19 ini menyebar tidak hanya di dalam ruangan tapi juga menyebar di luar ruangan. Gejala COVID-19 ini bervariasi karena masing-masing tubuh manusia memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19, mulai dari gejala yang biasa seperti flu, batuk, demam, hingga gejala yang serius seperti nyeri dada, sesak dada, demam hingga menggigil, diare, iritasi mata, nyeri tenggorokan, hingga sesak nafas. Gejala virus COVID-19 ini bertambah parah secara cepat dan menyebabkan kesulitan nafas hingga menyebabkan kematian. Orang yang memiliki gejala ringan harus melakukan karantina di rumah agar virus tidak menular ke orang lain. Namun untuk orang yang memiliki gejala serius diharapkan untuk segera menghubungi tim medis agar virus tidak menular ke orang lain. Ada beberapa kriteria orang yang terduga COVID-19 ke beberapa status. Yang pertama PDP, pasien dalam pengawasan, ODP, orang dalam pemantauan, OTG, orang tanpa gejala, hingga terkonfirmasi positif. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 9 April, pandemi COVID menyebar luas ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah adalah provinsi tertinggi kasus COVID-19. Pada tanggal 26 Oktober 2022, Indonesia telah melaporkan 6.478.720 kasus positif COVID-19 dengan tercatat kematian sebanyak 158.499 orang sehingga menduduki peringkat ketiga se-Asia. Kemudian tercatat sebanyak 6.289.740 orang sembuh, ada 21.481 sedang dirawat. Pencegahan virus COVID agar tidak tersebar luas dengan pemberian vaksin, menggunakan masker secara berkala, membersihkan tangan dengan cara teratur dan benar, selalu memakai hand sanitizer, dan membersihkan benda yang sering disentuh. Hindari menyentuh hidung, mulut saat kondisi tangan tidak bersih. Artinya, ketika kita menyentuh mulut atau hidung harus dalam keadaan tangan bersih. Adapun upaya pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini adalah melakukan lockdown di semua zona, melakukan PSBB atau pembatasan berskala besar pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 menerapkan kebijakan PPKM, pembatasan
kegiatan masyarakat, dan pembatasan perjalanan semua jalur baik darat, laut maupun udara, dan mengeluarkan kebijakan karantina untuk semua orang yang telah bepergian jauh, serta larangan mudik bagi seluruh warga Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyebutan nama, gelar, dan jabatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.